Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada kita semua. Untuk para rekan-rekan pers yang berbahagia, hari ini kami dari Pemko Medan, saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan dengan adanya surat edaran Wali Kota Medan yang baru-baru ini kita sama lihat adanya tanggapan berbagai tambangan daripada kalangan masyarakat. Ada hal yang perlu kami sampaikan dalam hal tersebut, bahwa surat edaran yang disampaikan oleh Wali Kota Medan beberapa waktu yang lalu itu perlu kami tegaskan, itu adalah bukan merupakan larangan untuk melakukan perjualan daging berkaki empat atau mungkin juga daging non halal atau juga daging yang lainnya, bukan pelarangan, tapi adalah merupakan suatu penataan. Memang yang dilakukan edaran tersebut itu adalah sebenarnya menguatkan atau meneruskan peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada peraturan Kota Medan, pertama Perda tentang nomor 10 ya, tahun 2001 tentang Trantibum, itu juga sudah melarang melakukan aktivitas atau berjualan di badan jalan ataupun di atas paret, trotoar dan sebagainya, itu sudah ditentukan. Kemudian juga Perwal Kota Medan juga nomor 9 tahun 2009 juga tentang larangan bangunan atau larangan usaha, larangan tempat berjualan di atas trotoar drainase, itu juga sudah dikuatkan oleh Perwal nomor 9 tahun 2009. Kemudian juga ada Perwal nomor 47 tahun 2025, itu ada Juknis, itu Perda nomor 5 tahun 2002 tentang zonase khusus, yaitu masalah zonase yang dilarang, hal-hal yang dilarang atau zona merah. Kemudian juga ada Perwal nomor 50 tahun 2025 tentang Juknis Perda nomor 10 tahun 2001. Artinya yang baru-baru ini disampaikan oleh adanya surat edaran oleh Wali Kota adalah sebenarnya adalah menguatkan atau mengingatkan kembali tentang peraturan dasar hukum yang dibuat oleh Perda maupun Perwal sebelum-sebelumnya. Ini sebenarnya bukan semata-mata. Dan tentu kenapa surat edaran ini ada, tentu ini adalah menyikapi adanya keluhan warga masyarakat seperti di surat edaran tersebut ada disampaikan halnya asbabun nuzulnya, penyebabnya ada, tentu ada, itu makanya dibuatkan surat edaran tersebut. Jadi itu sebenarnya hanya mengulang, mengingatkan kembali kepada semua. Intinya, kalau kita lihat beberapa tanggapan media, intinya tidak ada larangan untuk melakukan perjualan daging berkaki empat ataupun non halal, termasuk juga bukan cuma hanya daging babi, daging anjing, ular dan sebagainya yang tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah berjualan di badan jalan, di trotoar. Sebenarnya itu yang perlu kita tata dan juga menjaga juga kondusivitas bagaimana masyarakat di Kota Medan ini, tentu yang heterogen, yang tentu majemuk, tentu ini harus saling kita menghargai. Ini sebenarnya makna yang disampaikan surat tersebut. Jadi intinya tidak ada larangan, bahkan ada ketentuan diberikan tempat yang cukup akomodatif, cukup representatif, cukup yang tepat, lokasi-lokasi bahkan seperti disampaikan oleh asisten pemerintahan tadi, diberikan tempat yang gratis untuk dapat jual tersebut, tempat yang tertutup dan juga yang tempat yang nyaman. Ini sebenarnya yang kami sampaikan. Demikian mungkin dari saya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan menyampaikan hal. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya poinnya kan kita tidak melarang, tetapi menata. Menata itu maksudnya di mana, Bang? Apakah memang hanya berfokus kepada dua pasar yang disampaikan Pak Aspem tadi, Pasar Sambu dan Pasar Petisa, atau sebenarnya boleh di tempat-tempat lain asalkan tidak di atas trotoar? Itu maksudnya gimana penataan yang lebih spesifik? Yang kami masukkan tadi, kita membatasi dalam penataan untuk komoditi non halal. Ada dua lokasi pasar yang kita siapkan seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu di Pasar Petisa dan di Pasar Sambu. Dan saat ini pun aktivitas berjualan atau berdagang daging non halal tersebut atau daging babi tersebut
ini berlangsung di 2 pasar tersebut, berlangsung. Jadi silakan mungkin koordinasi dengan pihak PUD pasar itu. Jadi pemerintah Kota Medan dalam hal ini ingin memfasilitasi gitu, biar berjualannya juga lebih nyaman, karena tentunya di lokasi yang disiapkan di PD Pasar itu memang sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, kan demikian, dari sisi limbah, dari sisi pemotongan hewan itu sendiri, kan gitu kan. Kita punya RPH tuh sebagai lokasi pemotongan hewan ya, di Kota Medan. Nah, demikian. Artinya selain 2 pasar itu Bang, boleh nggak pedagang itu berjualan selain di situ saja? Boleh. Ini difasilitasi dong. Artinya ini kan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Medan, Ya. yang disiapkan oleh pemerintah. Dan memang tidak hanya di 2 pasar tersebut. Tapi saat ini yang tersedia kiosnya atau tempat berjualannya itu adanya di 2 pasar tersebut. Di pasar-pasar lain juga ada tempat berjualan jenis dagangan seperti itu ada. Tapi dalam hal ini saat ini setelah kami koordinasikan dengan PUD pasar, yang disiapkan itu ada 2 pasar gitu maksud kami, yaitu pasar Petisah dan pasar Sambu. Okay. Kalau untuk larangan penjualan daging non halal itu Bang, spesifiknya di mana tidak boleh berdagang para pedagang itu gitu. Kalau di atas trotoar kan semua pedagang juga tidak boleh berjualan di atas trotoar kan begitu Bang. Pak Kadisnya mungkin boleh nambahkan. Oh baik, kita ini kan saya sampaikan tadi kan di Kota Medan ini khususnya adalah masyarakat yang majemuk, yang heterogen, tentu berbagai macam agama. Sama-sama kita ketahui bahwa umat Islam tentu kan daging non halal ini kan tentu ya tidak bisa dimakan oleh umat Islam. Dia dimakan, mungkin juga ada hal yang lain. Jadi tentu dalam hal ini tentu adalah larangan-larangan tempat-tempat yang tidak patut untuk misalnya secara terbuka dipasarkan makan-makan terus. Makanya kan bahkan ada tempat-tempat yang dibuat pakai tanda kan di surat apa itu juga surat edaran juga ada disampaikan di situ. Kalau memang untuk juga kan supaya mengetahui masyarakat ini mana yang halal, mana yang non halal dibuat labelisasi. Nah ini semua tujuannya. Jadi sebenarnya tidak ada di mana terserah, yang penting dibuat labelisasi supaya menghargai bagi yang tidak pemakan daging non halal tersebut bisa tercegah, tidak salah untuk dalam membeli dan memakan dan sebagainya. Ini sebenarnya baik di warung-warung, baik di tempat-tempat ruang makan, di hotel-hotel itu sudah ada labelisasi. Ini sebenarnya tujuannya. Jadi tidak ada, kalau larangannya tidak ada larangan khusus di mana saja boleh saja, tapi dibuat labelisasi di hotel-hotel, di tempat-tempat umum juga kalau makan-makan, tapi di penting ada labelisasi. Demikian mungkin. Tiba-tiba karena adanya keluhan masyarakat seperti ini, sehingga kami juga bukan langsung membuat surat edaran tersebut, Pak Wali Kota langsung buat, itu sudah melakukan rapat. Bahkan kita pemerintah Kota Medan sudah mengundang forum komunikasi umat antar umat beragama FKUB, dan juga pihak-pihak lain sudah mengundang, meminta masukan-masukan baik yang dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dalam hal menerima masukan atas tanggapan adanya keluhan masyarakat tersebut tadi yang seperti disampaikan dalam surat edaran. Setelah kita menerima itu notulen rapatnya juga ada, pertemuannya ada, harinya kapan ada, dan sampaikan akhirnya itulah sepakati buat surat edaran. Surat edaran tersebut sebenarnya itu yang sudah ada, isinya itu poinnya itu sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya, baik di Perda maupun di perwal sebelumnya. Ini sebenarnya jadi hanya meneruskan atau mungkin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Demikian kami sampaikan. MNW Rahab. Itu pemerintah kecamatan dan kelurahan menerima aduan atau laporan daripada masyarakat di sekitar situ tentang hal yang sama juga. Dan akhirnya dilakukanlah mediasi, dialog, melibatkan Forkopimcam, unsur dari kepolisian, dari Koramil, tokoh agama, tokoh masyarakat, pedagang. Dan akhirnya adanya kesepakatan yang dibangun di tingkat mereka gitu. Nah seperti itu. Jadi
sudah pernah ada upaya-upaya untuk itu, dan kami sendiri memang sudah juga melakukan pertemuan. Tahun 2003 ya. Tahun 2026 ini kita sudah adakan pertemuan juga kemarin di Kelurahan Sitirejo 3 ya, sekitar 1 bulan yang lalu. Dialog ya. Kita sudah berdialog dengan pihak-pihak terkait ya, dengan pedagang, dengan masyarakat, dengan pihak Majelis Ulama Indonesia, dengan pihak FKUB. FKUB seperti itu. Jadi kita sudah melakukan hal tersebut.